A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, setelah ada deklarasi kemenangan dari pihak 01 di mana namanya tuh? Di tempat markas apa namanya tuh? Markas Timnas atau Tim Ses itu apa dah, tidak tahu saya nyebutnya bagaimana. Di tempat itu beberapa hari yang lalu mereka melakukan deklarasi kemenangan. Kalau Prabowo bisa menang, kalau Prabowo bisa deklarasi kemenangan, maka kami juga bisa melakukan deklarasi yang sama katanya. Akhirnya apa? Mereka melakukan deklarasi kemenangan. Dan di sini juga teman-teman ada beberapa video yang mengungkapkan mereka ini melakukan deklarasi kemenangan juga. Di manakah itu? Yaitu di Madura. Di kabupaten apa begitu? Coba kita langsung ke video biar tahu jelasnya bagaimana. Kita akan mendeklarasikan kemenangan, amin. Kita akan mendeklarasikan kemenangan, amin. Siapa ini yang mendeklarasikan kemenangan? Seluruh ulama. Ya, seluruh ulama ini mendeklarasikan kemenangan, amin, yaitu di Pamekasan. Mereka ini, para ulama di Pamekasan ini mendeklarasikan kemenangan Anies Baswedan Caimin. Ini gak jauh berbeda dengan apa namanya? Kemarin yang tim sesnya Anin itu di markasnya melakukan deklarasi, ini juga melakukan deklarasi. Hanya di Pamekasan ya. Ingat, hanya di Pamekasan ulama yang menyerukan kemenangan Anies. Bagaimana dengan Bangkalan? Bagaimana dengan Sumeneb? Dan lain sebagainya. Ini sudah mendeklarasikan ya. Coba kita dengarkan. Di Kabupaten Pamekasan dengan perincian sebagai berikut. Anies mendapatkan suara 54%. Oke. Oleh karena itu 54%. perlu kami himbaukan dan perlu kami ajak semua relawan di setiap kabupaten untuk memperhatikan dan mengumpulkan semua salinan J1 di setiap TPS. Karena kami di Pamekasan sudah membuktikan dan bisa membantah dari semua berita yang beredar di media massa ataupun di media sosial yang menyatakan perbedaan kemenangan antara 01 dan 02 hanya sekitar 5%. Jadi ada perbedaan ya teman-teman, di mana mereka ini menganggap Anies Baswedan itu sudah menang. Kan di Indonesia tuh ada 38 provinsi, Bapak. Ya kalau menang hanya di Pamekasan, gak perlu deklarasi. Ya, gak perlu deklarasi. Di Aceh juga menang. Tapi tidak ada deklarasi itu di Aceh. Di Yaman, nah di Yaman menang telak 90%, Anies Baswedan menang di sana, Bapak. Tapi tidak ada orang-orang Yaman yang mendeklarasi. Di Jeddah juga menang, di Riyadh menang. Tapi apa? Gak ada yang deklarasi itu. Gimana ini di Indonesia? Di Pamekasan saja yang deklarasi. Kok bisa-bisanya? Kok bisa-bisanya gitu? Prabowo di mana-mana sudah selebrasi, teman-teman. Sudah merayakan kemenangannya. Bahkan belum apa-apa, para wartawan sudah menanyakan bagaimana dengan apa namanya tuh? Janji-janji kampanyenya. Belum apa-apa, janji kampanyenya sudah ditanya. Bagaimana kalau sudah jadi nanti? Ya Allah. Dan di sini teman-teman, saya ingin membahas ini karena apa? Banyak dari mereka yang belum sadar, ya, belum sadar dari kekalahannya. Saya di sini bukan ingin mendukung apa namanya, mendukung Prabowo atau mendukung Ganjar, tidak. Tetapi di sini saya ingin kalian tuh sadar bahwa politik itu tidak seindah yang kita bayangkan. Dan kita sebagai rakyat biasa di sini apa? Cuma bisa bisa menyaksikan saja gitu. Meskipun ada kecurangan, meskipun ada demo besar-besaran, tidak ingatkah pada tahun 2019 lalu bahwa sudah ada demo besar-besaran begini begitu. Tapi tetap tuh Jokowi dilantik itu hanya 2 paslon tuh. Ya 01 dan 02. Sekarang ada 03. Ini ada juga satu berita yang dimana Ganjar Pranowo beserta Anies Baswedan bertemu untuk mengajukan hak angket katanya. Ganjar ajak koalisi Anies ajukan hak angket DPR usut dugaan kecurangan Pilpres. Di sini calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengajak partai pengusung Anies Baswedan Muhaimin Iskandar Amin menggulirkan hak angket atau untuk mendalami dugaan kecurangan Pilpres 2024. Hak angket itu merupakan hak penyelidikan yang dapat diajukan DPR. Jika disetujui, artinya akan dibentuk pansus terkait masalah yang hendak diselidiki. Menurut Ganjar, hak angket terkait penyelenggaraan Pilpres 2024 ini dapat dilakukan untuk meminta pertanggungjawaban KPU dan Bawaslu. Ganjar berpendapat bahwa Pilpres kali ini syarat dengan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif. Saya ketawa di sini bukan ingin mengejek. Tapi di sini saya ketawa, saya di sini tersenyum seperti ini. Ingat,
Ingat pada Pilpres 2019 lalu. Tidak akan sampai 2 hari, besoknya sudah akan muncul isu curang. Semua pemilu itu dituduh curang oleh yang kalah. Bagaimana kalian yang dulu ikut ijtima Ba'alawi yang sampai mati-matian, bahkan sampai ada yang mati beneran. 6 orang mati, teman-teman. Ya, 6 orang mati demo menolak hasil Pilpres. Tapi apa? Jokowi tetap dilantik. Dan sekarang hal ini terulang kembali. Bagaimana dengan Bahar yang katanya siap menumpahkan darah? Ya, siap dia berdarah-darah, membuat istri-istrinya janda. Bagaimana dengan itu? Bukankah ini kengacoan yang nyata, kengibulan yang nyata, yang dinyatakan oleh para Ba'alawi ini? Mereka ini, teman-teman, bukan cuma mereka, Abah Aos itu juga memberikan deklarasi yang sama. Apa jadinya Indonesia tanpa Amin? Apa jadinya rakyat Indonesia tanpa Amin? Apa kata dunia kalau Amin kalah, katanya? Mau jadi apa kita tanpa Amin? Mau jadi apa kita tanpa Amin? Mau jadi apa kita semua tanpa Amin? Apa kata dunia Indonesia tanpa Amin? Alhamdulillah pada Seolah-olah Indonesia ini hanya bisa diatasi, bisa dipegang, bisa dipimpin oleh Anies Baswedan. Padahal memimpin negara itu, teman-teman, tidak bisa sendirian. Ya, tidak bisa sendirian. Presiden tidak bisa melakukan apapun sesuai kehendaknya. Butuh rembukan dengan menteri, butuh rembukan dengan ini, rembak dengan itu. Bahkan untuk membuat kebijakan pun kepada rakyat, butuh persetujuan rakyat. Ketika rakyat menolak, ya jangan diteruskan. Begitu. Jadi membangun negara itu bersama-sama. Ya, bukan bersaing, teman-teman. Memang benar visi misi mereka ini sama-sama baik, sama-sama bagus untuk kemajuan bangsa. Bahkan di sini Jokowi juga memberikan tanggapan ya mengenai rencana hak angket ini. Usul gunakan hak angket DPR adalah hak demokrasi. Jadi Jokowi tidak mempermasalahkan. Presiden Jokowi menyebutkan usul dari salah satu calon presiden agar DPR menggunakan hak angket dalam menyelidiki penyelenggaraan pemilu 2024 merupakan sebuah hak demokrasi. Ya, itu hak demokrasi. Gak apa-apa kan, kata Presiden Jokowi saat memberikan keterangan kepada media usai menghadiri puncak peringatan Hari Pers Nasional tahun 2024. Jadi Pak Jokowi pun memberikan statement yang demikian, teman-teman. Tidak masalah. Lalu apakah di sini mereka berdua, Anies dan Ganjar ini akan mengajukan hak angket ini kepada DPR? Ya, kita tunggu saja berita berikutnya. Karena apa? Hal tersebut bisa membuat karir politiknya Ganjar ini ya menurun ya. Karena yang dilawan saya tidak memiliki banyak komentar di sini, teman-teman. Karena apa? Yang saya komentari bukan hak angket, tetapi apa? Yaitu deklarasi kemenangan para ulama di mana itu? Di Madura, di Pamekasan. Bagaimana kalau menurut kalian? Komentar di bawah.